Halo, assalamualaikum. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit seputar update HyperOS buat Poco F5 Indonesia ya. Kebetulan kali ini Poco F5 untuk region Indonesia sudah ada update untuk HyperOS-nya ya. Jadi di sini saya sudah update ke HyperOS versi 1.0.1.0 UMR IDXM. Jadi beberapa pengguna Poco F5 khususnya di Indonesia juga sudah ada beberapa yang sudah ada dapat notifikasi update ke HyperOS ya, ada notifikasi update ke HyperOS yang semula di MIUI 14 ya. Tapi ada juga yang belum dapat notifikasi update. Ada yang sudah dapat notifikasi update HyperOS tapi ditinggal sebentar kemudian update-nya hilang lagi. Itu memang seperti itu. Kalau update awal nggak HyperOS, nggak MIUI, itu kalau update awal itu biasanya giliran. Kemudian kalau kalian lama dapat notifikasi update, kemudian nggak kalian update langsung, biasanya akan hilang. Update-nya akan diberikan ke pengguna yang lain. Itu untuk mencegah server Xiaomi sana sibuk ya. Jadi yang nggak langsung diupdate kemungkinan akan hilang, tapi nggak usah khawatir, nanti bakalan ada notif lagi, notif HyperOS update lagi. Yang hilang notifikasinya ditunggu saja, mungkin besok akan dapat notifikasi update lagi. Jadi sabar saja, nggak masalah, itu sudah biasa buat pengguna HP Xiaomi, itu sudah biasa kalau ada update awal-awal seperti ini. Jadi di sini saya akan mereview sedikit ya, terutama seputar fitur-fitur apa saja yang ada di update HyperOS Poco F5 ini. Sebenarnya sudah ada review sebelumnya, cuma di ROM global ya, ROM EEA. Sebelumnya saya sudah pernah mereview update HyperOS Poco F5 tapi di ROM Eropa EEA. Dan di ROM Indonesia ini ya kurang lebih saja fitur-fiturnya sama seperti di ROM Eropa maupun di ROM global ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit fitur-fitur apa saja yang ditambahkan di HyperOS buat Poco F5 Indonesia ini. Yang jelas yang pertama update-nya adalah update Android ya. Jadi sekarang sudah update ke Android 14. Semula di MIUI 14 kan update Android 13 ya. Androidnya masih Android 13. Di HyperOS ini sudah diupdate ke Android 14 seperti ini. Kemudian update awal, update pertama HyperOS buat Poco F5 ini, security update-nya adalah di bulan Desember 2023. Android security update di bulan Desember 2023 ya. 1 bulan 12 2023. Ini menu dari update ini ada di About Phone ya, atau tentang telepon. Jadi bisa masuk ke settings About Phone, kalian akan masuk ke sini. Kemudian di sini ada detail info and spec. Tampilannya sudah berubah ya, pokoknya tampilan About Phone-nya sudah banyak berubah seperti ini. Oke, selain itu ada beberapa fitur-fitur yang ditambahkan di update HyperOS khususnya buat Poco F5. Oke, untuk perubahan yang pertama, perubahan awal dari HyperOS khususnya buat Poco F5 ini, dan kemungkinan juga buat pengguna Poco yang lain ya. Di sini kalian sudah bisa mendapati fitur super folder dan super widget ya. Di sini saya sudah menambahkan super widget ya. Widget gede-gede seperti ini, ada cuaca, ada jam. Jadi widget gede-gede ala iOS. Jadi widgetnya bisa kalian akses ya dengan menekan tahan. Home screen seperti ini, tahan, kemudian pilih yang widget, nanti akan banyak pilihan widget. Silahkan kalian tambahkan saja, add, atau kalian tap dulu widgetnya seperti ini, nanti ada banyak pilihan widget. Misalkan jam seperti ini, ada banyak pilihan widget. Atau widget bisa juga diakses dengan cara mencubit ya, cubit gini akan ada menu widget seperti ini. Kemudian widget ini, super widget ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian aktifkan super widgetnya ini kalau kalian telah mengatur menyetel ya. Setelannya ada di settings, kemudian di home screen layar utama, kemudian di ini main satu screennya ini ya. Jadi kalian setting di app hold atau none ya. Kalau kalian pilih yang Google Discover seperti ini, nanti super widgetnya nggak bisa diakses. Widgetnya akan balik ke tampilan lama seperti ini. Kalau di setting min satu screennya Google Discover seperti ini. Jadi kalian harus settingannya pakai app hold atau none. Baru kalian bisa mengakses super widget. Oke, kemudian untuk yang lain super folder. Jadi super folder ini bisa kalian bikin.
Kalian bikin saja folder dulu, misalkan seperti ini, folder biasa, kemudian tab tahan foldernya, kemudian edit folder. Kalian bisa pilih yang enlarge atau XXL, silahkan kalian pilih, kalian tentukan sendiri ya. Jadi super foldernya seperti ini, tampilnya tetap mirip-mirip iOS ya. Background super foldernya ini sudah transparan di Poco F5 ya. Mungkin beda-beda untuk device, masing-masing device Poco terutama ini, mungkin ada yang transparan, ada yang masih abu-abu dan lain-lain. Kemudian ini di icon-iconnya ini, ketika kalian tap tahan iconnya, icon aplikasinya ini shortcutnya ini sudah berubah ya, tampilannya sudah berubah seperti ini. Jadi semula biasanya ada remove, uninstall, ada app info. Jadi sekarang sudah nggak ada teksnya ya. Shortcut aplikasinya sudah nggak ada teksnya, dihilangkan teksnya. Oke, ini untuk tampilannya ya, ada perubahan. Kemudian di tampilan ini kalian cek di status bar kalau ada notifikasi. Di sini yang ditampilkan cuma satu icon aplikasi saja ya. Jadi biasanya kan berjejer-jejer sampai berapa, 3, 4. Sekarang cuma satu saja. Kalau ada notifikasi banyak ada titik 3 di sampingnya. Jadi kalian nggak tahu notifikasinya apa saja kecuali kalian swipe ke bawah seperti ini. Oh, aplikasinya notifikasinya seperti ini. Oh, notifikasinya ini ya. Jadi kalau dari status barnya saja nggak kelihatan ini yang masuk apa sih, pesan atau WA atau Messenger, jadi nggak kelihatan, harus swipe dulu. Mungkin status bar notifikasi di status bar seperti ini mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Oke, kemudian untuk yang lain, perubahan yang lain ini control centernya ya, control center. Jadi sekarang mirip-mirip seperti ini macOS-nya. Jadi ya ala-ala iOS lagi seperti ini. Kemudian di sini kalian masih bisa mengedit untuk toggle-nya. Silakan di paling bawah ini kan ada edit. Silakan kalian masukkan toggle shortcut control center-nya. Mau kalian tampilkan yang mana saja, tinggal dipilih saja, tambahkan ke atas. Atau yang di atas ini kalian tab kurangi, nanti dia akan nggak aktif, turun ke bawah. Silakan diedit saja sendiri. Dan ini ya untuk toggle-nya ini teksnya sekarang defaultnya nggak ada teksnya. Biasanya kan ada Bluetooth, airplane, kemudian getarnya, kemudian senternya, biasanya kan ada tulisannya. Sekarang defaultnya ini nggak ada teksnya, nggak ada tulisannya. Tapi bisa kalian munculkan, ada setelannya. Kalian bisa masuk ke settings, kemudian di sini ya di notification and status bar ini, jadi status barnya, notifikasi dan status barnya ini kalian scroll ke bawah. Di sini do not show icon labels. Jadi di bawah control center ini ada do not show icon labels. Defaultnya on, jadi tidak akan ditampilkan labelnya. Kalau kalian off kan seperti ini, nanti control centernya ada teksnya. Tapi kelihatan lebih panjang gini ya. Kalau kalian mau yang simple ya pakai saja ini do not show icon labels ini ya. Jadi tampilannya lebih simpel. Dan kemudian untuk pengaturan control centernya, tampilannya berubah seperti ini ya, control center style. Tapi masih bisa old version maupun new version ya. Cuma tampilannya saja yang diubah seperti ini. Smart device control center ini biasanya defaultnya dia terpilih smart home seperti ini ya. Jadi kalau kalian buka control center, di sini ada Mi Home. Biasanya defaultnya seperti itu. Tapi Mi Home di control center ini bisa kalian off kan. Bisa kalian hilangkan dengan cara ini ya, masuk di notification status bar tadi, smart device controlnya ini paling bawah ini kalian pilih non, nanti Mi Home nya akan hilang seperti ini. Oke, di tampilan awal di home screen mungkin itu saja. Lanjut kita masuk ke settings atau setelan apa saja yang berubah ya. Jadi kita masuk setting dulu, settings yang berubah ini lock screen, biasanya lock screen dan always on display ya. Sekarang cuma lock screen saja. Ya setelannya ada seperti ini, kurang lebih sama saja. Untuk mengakses always on display ini biasanya di lock screen gini, di paling bawah ini ada shortcut ya ke always on display. Always on display seperti ini, kemudian kalian bisa masuk ke always on display ini ya. Atau always on display itu bisa kalian akses dari menu settings, kemudian masuk ke wallpaper atau tema, terserah ya. Misalkan di wallpaper seperti ini, kalian akan dibawa ke settingan seperti ini ya. Jadi di sini ada always on display. Kalian cek. Dan untuk always on display-nya di Poco F5 HyperOS ini masih tetap sama ya. Bukan always tapi maksimal 10 detik.
Oke, di samping itu di wallpaper ini ada pengaturan lagi, yaitu icon size. Icon size ada di pengaturan atau setelan wallpaper ya, lokasinya ada di wallpaper ini atau di themes, aplikasi tema. Jadi kalau kalian mau mengatur ukuran aplikasi, icon aplikasinya bisa dari sini ya. Kemudian di sini ada background color, sama ya. Icon size itu kan semula kalau di MIUI kan setelannya ada di settings, kemudian home screen ya. Sekarang sudah pindah di wallpaper tadi. Kemudian tadi lock screen, sekarang notification status bar sudah ya tadi ya. Kemudian kita cek di home screen. Nah, di home screen sini ada perubahan ya. Di sini ada pilihan home screen-nya ya. Home screen bisa kalian pilih with app drawer atau classic. Classic ini pengaturan dua ini ada di MIUI launcher ya. Jadi pengguna HP Xiaomi, Redmi mungkin sudah nggak asing lagi dengan pengaturan home screen seperti ini. Ada classic, ada with app drawer. Malah di MIUI itu ada yang light mode ya. Jadi classic, light mode, with app drawer. Tapi untuk Poco sementara yang light mode belum ada. Mungkin suatu saat selanjutnya mungkin tambahkan light mode, fitur light mode-nya ya. Jadi bisa kalian pilih with app drawer kan, kalau di home screen seperti ini kalau kalian swipe ke atas itu kan masuk ke semua aplikasi ya. Ini app drawer atau laci aplikasi. Tapi kalau kalian pilih yang klasik nanti tampilannya nggak bisa di swipe ke atas. Jadi aplikasinya akan tampil semua di home screen. Seperti ini tampilan aplikasinya semua ada di home screen. Kalau swipe ke atas ya tinggal setelannya saja. Ini setelannya ke Google Discover ini. Recommendation Google Discover. Kalau kalian swipe ke atas nggak bisa masuk ke app drawer ya, atau masuk ke laci nggak bisa. Jadi tetap ada setelannya sih ya. Jadi swipe up on home screen ini kalau kalian matikan seperti ini ya, nonaktifkan, nanti kalau kalian swipe ke atas ya nggak terjadi apa-apa. Ada setelannya. Kalau mengganggu saat swipe up kok langsung masuk ke Google, kalian bisa off kan ini swipe up on the home screen to open search. Kemudian di home screen ini animation speed masih sama ya, relax, balance, fast, double tap masih ada. Nah ini do not show text ini ya, ada setelan do not show text. Ini ada pilihan anywhere, ada on widget. Jadi do not show text ini akan mematikan teks di aplikasi, di tadi ya. Wah, setelannya berubah. Bentar. Ini home screen-nya saya balikkan dulu ke app drawer ya. Biar nanti widgetnya tampil. Jadi di widget ini, widget ada teksnya ya, misal clock, weather ini ya. Kemudian folder, super foldernya juga ada tulisannya, misal Google ini ya. Kalau kalian setting di sini do not show text, misalkan anywhere, kalian pilih anywhere seperti ini, nanti icon aplikasi, super widget, super folder nggak ada teksnya seperti ini. Atau kalau kalian pilihnya yang cuma on widget saja ya, jadi teksnya nggak ada atau dihilangkan di widget saja. Untuk aplikasinya ada teksnya seperti ini, tapi di widgetnya nggak ada teksnya, tulisannya di bawah nggak ada, foldernya masih ada. Jadi terserah kalian mau pilih anywhere, off, atau on widget, terserah saja ya. Home screen layout masih sama, sistem navigation ada di sini ya. Kemudian di sistem navigation ini kalian bisa pilih tetap gesture atau buttons, tombol. Kemudian arrange items in recent, Xiaomi Power status ada di sini. Blur app previews juga ada di sini. Jadi recent apps-nya ini bisa kalian pilih mau yang model vertikal atau model horizontal. Mungkin sudah banyak yang tahu ya seperti ini ya. Oke. Yang lain ini about Poco Launcher. Oke, itu saja isi dari home screen. Lanjut lagi dari home screen ke display and brightness. Display ya, ini display untuk tampilan saja ya yang berubah ini ya. Jadi ada light mode, dark mode, tampilannya saja lebih fresh ini ya, perubahannya di tampilan. Kemudian ini dark mode options sudah bisa kalian klik walaupun nggak berada di mode gelap ya, atau nggak kalian aktifkan dark mode, tapi sudah bisa memilih dark mode option seperti ini. Tinggal kalian setting dark mode optionnya. Ini individual dark mode di masing-masing aplikasi. Kemudian screen brightness, sunlight mode, color scheme,
Refresh rate masih sama ya, ada default, ada custom. Yang lain font ini bayar. Kemudian font setting masih tetap ya, font setting ada di display and brightness. Kemudian lanjut sound and vibration. Ini kayaknya nggak ada banyak perubahan di sound and vibration ya. Lanjut lagi, ini wallpaper tadi sudah ya. Tadi sudah ya, always on display ada di sini. Kemudian icon size ada di sini, font sama font seperti tadi. Kemudian notification effect ya, efek dari notifikasi atau ini ya always on display, setelan always on display juga sih. Kemudian lock style. Nah, lock style di HyperOS ini sudah keren ya. Lock style bisa kalian akses dari sini. Ya. Klasik ada pilihan ya, lock screen-nya ada yang seperti ini, ada pilihan klasik. Ada berapa pilihan, silahkan kalian pilih. Kemudian di sini ada rhombus, ada pilihannya. Keren-keren ini, silahkan kalian pilih yang mana. Ada magazine. Pokoknya keren-keren lah. Bisa kalian pilih, kemudian di apply ya. Atau lock screen ini bisa kalian akses dari sini. Kalian off kan dulu screen-nya, kemudian kalian on kan seperti ini. Di mode lock screen seperti ini, kalian tahan lock screen-nya seperti ini. Nanti kalian bisa mengganti lock screen sama seperti tadi ya, di setelan tadi ya, setelan wallpaper tadi sama, bisa dipilih. Ini untuk memilih lock screen ya, tampilan lock screen saja bisa dari sini, dari lock screen-nya sendiri, tap tahan, atau dari setting wallpaper ini, wallpaper and personalization. Kemudian di sini ada online web wallpaper, dan untuk super wallpaper nggak ada. Super wallpaper masih belum ada di Poco F5 HyperOS, masih belum ada ya super wallpapernya ya. Oke, wallpaper themes sama saja kurang lebih. Untuk fingerprint sama saja. Lanjut kita ke baterai ya. Baterai tampilannya seperti ini, current mode. Jadi bisa pilih, jadi pemilihan mode baterainya dari sini, current mode, bisa performance mode, bisa balance, bisa battery saver, bisa ultra battery saver. Di sini juga ada dituliskan estimasi kalau kalian mengaktifkan masing-masing mode. Jadi kalau performance mode misalkan estimasi baterainya akan bertahan sampai 21 jam. Kalau balance bisa sampai 22 jam, 53 menit. Kalau kalian mengaktifkan battery saver, estimasinya bisa sampai 28 jam, 9 menit. Kalau ultra battery saver bisa 73 jam, silahkan kalian pilih. Kemudian di sini ada battery protection. Jadi kalau kalian on kan seperti ini, nanti otomatis sistemnya akan melindungi saat kalian ngecasnya terlalu lama ya. Misal malam-malam kalian tinggal tidur, jadi sistemnya ini sudah otomatis akan melindungi dari overcharge. Kalau kalian on kan, lebih baik on kan saja. Oke, setelah baterai, di sini ada additional settings. Kita cek additional settings atau setelan tambahan. Di sini untuk menu-menunya masih sama ya, masih sama saja. Di sini kita cek di memory extension masih sama ya, Poco F5 ini bisa up to 8 GB. Ini kebetulan saya Poco F5 yang 8 GB RAM-nya ya, bukan yang 12. Jadi memory extensionnya up to 8 GB. Kemudian second space atau ruang kedua masih ada. Space ruang kedua ada. Kemudian floating windows juga kurang lebih sama saja seperti di MIUI ya. Sidebar, kalau kalian pengen aktifkan sidebar silahkan, seperti ini sidebarnya. Jadi kalian bisa menampilkan aplikasi dengan tampilan melayang seperti ini nanti ya, aplikasinya tampil melayang seperti ini. Oh ya, kemarin juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi untuk update HyperOS terutama di Poco F5 ataupun di device Poco yang lain nantinya ya yang sudah dapat update HyperOS, untuk bisa mengakses aplikasi yang tersembunyi atau hidden apps, sekarang sudah nggak dari app drawer gini ya, sudah nggak swipe 2 kali dari menu home screen gini, tapi sekarang kalian bisa mengakses aplikasi tersembunyi dari home screen gini. Kalian swipe 2, zoom in ya, katanya zoom in. Pokoknya swipe ke luar seperti ini, nanti akan masuk ke atau mengakses aplikasi yang tersembunyi. Jadi untuk mengakses aplikasi tersembunyi atau hidden apps, kalian bisa dari home screen seperti ini, kemudian swipe 2, zoom in seperti ini.
Kalau zoom out, kalau swipe cubit ke dalam kan mengakses ke widget, wallpaper, settings ya. Tapi kalau keluar, kalian masuk ke aplikasi tersembunyi. Oke, itu saja untuk kamera. Sekarang kamera, untuk fitur-fitur kamera yang terakhir, kameranya sudah banyak yang berubah ya, terutama tampilannya sih ya. Tampilannya banyak yang berubah seperti ini. Jadi untuk foto tampilannya seperti ini, watermark bisa langsung di on off kan dari sini. Ini ada flash, aspek rasio bisa dari sini, full 1:1 movie, lebar ini ya. Oke, keren. Kemudian untuk videonya untuk resolusi 4K, bisa 4K, mentoknya di 30 fps, 60 fps nggak bisa. Kemudian untuk 1080 bisa 60 fps, untuk 720 juga malah mentok di 30 fps. Di sini ada makro, ada aspek rasio juga, ada steady video. Steady video itu kalian cuma bisa pakai di 1080p ya. Kalau kalian mengaktifkan steady video 1080p 30 fps. Kalau misalkan kalian semula setel 4K, kalian on kan steady video akan balik lagi ke 1080p 30 fps. Oke, untuk yang lain dokumen Pro masih sama ya, bisa wide, ultra wide, kemudian portrait, night mode, more-nya seperti ini, keren tampilannya, sudah berwarna seperti ini ya, kecil-kecil seperti ini. Tapi bisa kalian ubah setelannya atau tampilannya yang menu more ini, tapi yang kotak, lingkaran, kotak ini ya, bisa kalian ubah tampilannya, bisa berwarna atau hitam putih, terserah sesuai selera saja. Oke, untuk hasil kamera kurang lebih saja seperti di MIUI 14. Untuk hasil dari benchmark, mana sih galeri? Ini galeri. Sudah saya screenshot ya untuk benchmark dari CPU throttling test seperti ini. Lebih rendah ya daripada di MIUI 14 kemarin. Jadi throttle-nya itu di 72%, maksimalnya 318 ribuan. Kemudian untuk Antutu benchmarknya skornya 1.121 ribuan. Tapi ya untuk skor benchmark dari Antutu ini ya kurang lebih sama seperti di MIUI 14 itu untuk hasil benchmark. Untuk penggunaan baterai yang saya rasakan kurang lebih sama seperti di MIUI 14 yang nggak begitu terasa sih ya. Borosnya nggak begitu terasa. Yang lain untuk tampilan volumenya masih sama ya. Volumenya masih seperti ini, cuma untuk tombol powernya, untuk menu powernya ini sekarang kayak gini ya. Jadi power off ke atas, swipe ke atas, reboot swipe ke bawah. Dua pilihan itu. Kemudian ini saat kalian ngecas ya, isi baterai, isi HP Poco F5 kalian, kalau posisi layarnya mati, tampilannya seperti ini, animasi chargingnya seperti ini ya. Kalau posisi layar hidup, animasi chargingnya nggak kelihatan yang tadi, cuma di status barnya kelihatannya seperti ini. Nah seperti ini, keren ya, 67 watt. Ini persentase baterainya ya. Sekali lagi mirip-mirip iOS, keren sih, ada animasi di status barnya seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya seputar update HyperOS Indonesia Poco F5, terutama buat pengguna Poco F5 ya. Untuk device yang lain kurang tahu juga. Jadi fitur-fitur apa saja yang ditambahkan di HyperOS sekarang kalian sudah tahu ya. Mungkin belum banyak yang bisa saya explore, belum secara keseluruhan. Kalau ada yang salah atau kalau ada yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan lewat kolom komentar ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prasto, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.